Wow, gajinya lumayan besar. Halo brother sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih tentunya untuk kamu yang udah klik video ini. Bagi kamu yang baru pertama kali singgah di channel ini, aku ucapin selamat datang, salam kenal dari aku. Semoga channel ini bisa memberikan hiburan dan informasi serta inspirasi untuk kamu, untuk kalian semua. Nah, brother sister, kali ini aku akan reaction video ini mengenai alasan orang Indonesia bekerja di Malaysia. Jadi secara pribadi aku pun ingin tahu ya sebenarnya kenapa sih banyak dari orang Indonesia itu bekerja ke Malaysia kan gitu ya. Karena mungkin jumlah TKI yang ada di Malaysia itu mungkin sekitar puluhan ribu ya. Nah, alasannya apa? Karena memang gajinya besar. Karena faktanya memang ada dari kakaknya teman aku ya. Jadi dari kakaknya teman aku, ini real ya fakta. Itu beberapa tahun dia kerja di Malaysia, dia pas pulang ke Indonesia itu dia udah bisa beli rumah loh gitu ya. Yang menurut aku yang nggak terlalu jangka waktunya tuh nggak terlalu lama juga sih gitu ya untuk hitungan tahunnya ya. Ya mungkin juga sih memang karena bisa apa namanya untuk kontrol keuangannya juga ya, nabung gitu ya intinya ya. Karena juga sebenarnya seberapapun kerja dimanapun, seberapapun besar gaji kita, kalau kita tidak bisa mengontrolnya atau menabungnya, mungkin ya kita tidak bisa mewujudkan impian kita seperti itu brother sister. Nah, tapi ini aku mau dengar alasan ini dari namanya Kak Amalia Zaida ya, ini channelnya. Silakan di subscribe kalau aku tentunya udah. Dan di sini dia bercerita alasannya kenapa untuk bekerja di Malaysia. Langsung aja brother sister, kita reaction videonya. Gimana reaction aku dan gimana reaction kamu? Cek ya. Kita mulai ya, let's play. Amalia Zaida, subscribe ya. Oke, ini orangnya. Hai Kak. Waalaikumsalam. Channel YouTube aku, Amalia Zaida. Oke, sharing episode 2. Kita dengar ya. Di video kali ini aku mau share tentang apa sih alasan aku bekerja di Malaysia. Dan mungkin Apa tuh, alasan Kak? aku sama seperti alasan kebanyakan orang lainnya yang bekerja di sini. Jadi apa aja sih alasannya? Mari kita mulai. Alasan yang pertama adalah karena ekonomi keluarga. Jadi dulu itu setelah lulus, sebenarnya aku pengen banget buat kuliah. Tapi karena keadaan ekonomi yang pas-pasan, jadi aku memutuskan buat sebaiknya aku kerja dulu. Dan semoga aja nanti kalau masih ada niatnya dan ada rezekinya, aku bisa lanjut buat sekolah lagi. Amin. Alasan yang kedua adalah karena jaraknya antara Indonesia dengan Malaysia itu dekat. Kalau naik pesawat, ya iyalah naik pesawat masa naik motor. Kalau naik pesawat, jarak antara Indonesia dengan Malaysia itu cuma sekitar kurang lebih 2 jam aja. 2 jam. Jadi kalau misal mau pulang ambil cuti, itu baliknya deket, terus biayanya juga nggak begitu mahal. Jadi selama aku kerja di sini kurang lebih 3 tahun, aku belum pernah sama sekali ambil cuti karena keadaan corona yang masih seperti ini. Oh iya. Jadi ya kalau mau pulang nggak bisa balik lagi ke sini. Jadi ya udah deh, aku mau habisin kontrak sekalian. Alasan yang ketiga adalah karena prosesnya cepat. Jadi di Malaysia itu nggak usah pakai sekolah bahasa. Karena bahasa yang digunakan antara Indonesia dengan Malaysia itu sama-sama menggunakan bahasa Melayu. Ya mungkin ada beberapa kata atau ya perkataannya sama tapi beda makna itu. Tapi ya masih boleh lah, kita masih boleh paham tanpa adanya sekolah bahasa. Jika dibandingkan dengan Jepang, Korea, Taiwan, itu kita harus bahasa sekolah dulu bahasa ya. dulu. Karena kalau nggak sekolah bahasa, ya kita nggak bisa kerja di Nggak bisa, sana. nggak nyambung ya Dulu itu prosesnya buat kerja di sini itu lumayan cepat. Jadi aku daftar setelah lulus sekolah, itu bulan Mei kalau nggak salah. Aku daftar karena umur aku belum cukup, belum 18 tahun. Jadi aku nunggu sampai September. Dan alhamdulillah September itu ada lowongan. Aku seleksi bulan September dan alhamdulillah keterima. Terus aku ikut seleksi berikutnya, ikut proses berikutnya seperti tes medikal, buat paspor, buat calling visa, kayak gitu sampai bulan November. Aku proses dari September, Oktober, November itu aku udah berangkat. Alhamdulillah cuma proses 3 bulan itu ya lumayan cepet, agak lama juga sih. Teman aku ada yang proses itu cuma 1-2 bulan aja dia udah terbang ke Malaysia. Dulu itu aku agak lama itu karena nunggu calling visanya ya. Jadi nunggu visanya turun itu lumayan lama, sekitar 1-2 mingguan itu baru turun. Habis itu turun dapat panggilan dari Malaysia, dapat panggilan dari
perusahaan aku itu. Oke, jadi di perusahaan ini ya kakaknya jadi kerjanya ya. Alhamdulillah sekitar 3 bulan itu aku udah selesai prosesnya. 3 bulan aku udah bisa berangkat ke sini, bisa berangkat ke Malaysia. Alasan yang keempat adalah karena biayanya murah. Kembali lagi ke alasan nomor 3, karena di sini itu nggak pakai sekolah bahasa, jadi aku nggak mengeluarkan biaya sepeser pun buat sekolah bahasa. Benar ya. Beda kalau di Jepang, ke Korea, ke Taiwan itu kan kita harus ada sekolah bahasa dulu biar bisa bekerja di sana gitu. Kalau di sini itu nggak pakai sekolah bahasa, dan aku bekerja di sini itu nggak bayar sepeser pun dari awal sampai akhir. Itu ya, Semuanya berada udah ditanggung sama pihak perusahaan. Jadi aku dulu berangkat ke sini itu cuma nyiapin uang buat saku aja, buat saku selama aku belum gajian. Jadi selama aku belum gajian itu kan makan, terus kebutuhan yang lain itu kan modal dulu aku ya, biaya sendiri ya. Jadi dulu itu aku nyiapin uang saku buat di sini selama aku belum gajian. Udah itu aja. Yang lainnya udah diurus dan udah ditanggung sama pihak perusahaan. Alasan yang kelima adalah karena biaya hidup di sini itu murah. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi, biaya hidup di sini itu ya masih murah. Saya bisa nabung ya banyak ya. 12 kalau sama di Indonesia. Untuk makannya masih lumayan terjangkau, dan enaknya di sini itu banyak transportasi umumnya dan tentunya harganya juga terjangkau. Itu ya. Aku kan tinggal di hostel di Petaling Jaya Selangor itu. Biasa kalau aku berangkat dari hostel ke KL itu cuma bayar 6 sampai 10 ringgit aja kalau naik transportasi umum. Ada juga Grab, kalau mau pergi naik Grab itu juga bisa, tapi harganya agak mahal karena ya selain harus bayar biaya tol. Tapi menurut aku biaya Grabnya nggak mahal-mahal banget sih, masih oke juga, masih pas di kantong. Biaya hidup murah atau mahal itu biasanya juga identik dengan gaji ya. Biasanya kalau gajinya itu tinggi, identik dengan biaya hidupnya juga tinggi. Dan yang keenam adalah karena gajinya lumayan besar. Di sini aku kerja di Selangor. Selangor itu dekat sama Kuala Lumpur atau ibu kota Malaysia. Jadi basic di sini itu ya lumayan lah, mirip-mirip sama di Indonesia. Tapi enaknya di sini itu ada fasilitasnya, ada fasilitas tempat tinggal, transport, terus ada buat yang kesehatan juga. Kalau misal sakit, ada kliniknya, itu udah disediain sama pihak perusahaan. Dan karena jauh dari keluarga itu, nanti biasanya jadi gini, aku pengen cepet-cepet ngumpulin uang biar cepet kumpul, biar targetnya itu cepet kecapai. Terus nanti kalau udah kecapai bisa pulang ke Indonesia, terus ketemu lagi sama keluarga gitu. Dan alasan yang ketujuh atau yang terakhir itu apakah? Karena aku pengen cari pengalaman yang baru. Contohnya ya kerja ke luar negeri gitu. Soalnya dari dulu itu aku nggak pernah jauh dari keluarga. Paling jauh itu kelas 2 SMK. Itu aku PKL di Jogja selama kurang lebih 3 bulan. Dan di kesempatan ini aku udah merasa besar, aku udah merasa dewasa, pengen cari pengalaman yang berbeda gitu, pengen cari pengalaman kerja di luar negeri itu kayak gimana sih gitu. Alhamdulillah aku minta izin sama orang tua kerja di Malaysia, alhamdulillah diizinin. Hidup jauh dari keluarga juga bisa membuat kita jadi semakin dewasa, mandiri ya. Karena setelah itu nanti kita bakal ada masalah-masalah baru, masalah-masalahnya anak umur segitu gitu, kayak masalah kerjaan, masalah sama temen, dan mungkin juga masalah sama keluarga. Dan kita bakal dihadapkan dengan masalah itu dan mencoba buat menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan yang lainnya juga menjadikan kita buat bisa survive atau bertahan hidup di negeri orang gitu. Dan yang penting buat aku sih, jauh dari keluarga itu bisa menambah rasa sayang aku dan rasa cinta aku kepada mereka. Karena kalau dekat dengan mereka itu kan setiap hari ketemu gitu ya, kayak biasa aja. Gak ada rindu gitu ya. Ada rasa kangen. Iya betul, kangen. Keluarga itu berharga loh, keluarga itu nomor 1 kayak gitu. Jadi setelah jauh dari keluarga itu jadi lebih merasakan betapa berharganya keluarga gitu sih menurut aku. Oke guys, jadi itu tadi beberapa alasan mengapa aku memilih bekerja di Malaysia. Mungkin ada beberapa alasan yang sama seperti alasan teman-teman yang lain yang bekerja di sini. Kalau ada yang kurang atau mau kasih saran, bisa ditulis di kolom komentar ya.
semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol like-nya. Kak. Dan jangan lupa buat dukung channel aku dengan cara jangan lupa ya, share, atau share, subscribe biar aku tentunya. semakin semangat buat kontennya. Bye semua. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother sister, udah selesai untuk videonya ya. Jadi itulah tadi alasannya kenapa kira-kira pada umumnya ya, memang ya pada umumnya banyak orang Indonesia kerja di Malaysia seperti yang dikatakan Kak Amalia Zaida ya. Kak Amalia, Malia, Amel, apa manggilnya ya? Nah, jadi itulah tadi faktor pertamanya ya, memang tentunya pastinya setiap orang akan bekerja karena memang untuk cari penghasilan kan, faktor ekonomi gitu kan. Nah, yang kedua tadi kalau ke Malaysia itu deket ya dari Indonesia ya, itu enaknya naik pesawat 2 jam ya, terus kita nggak perlu tadi sekolah bahasa ya. Kalau kita mau kerja ke Jepang kan ya harus belajar bahasa Jepang, ke Taiwan bahasa Taiwan ya, ke Vietnam bahasa Vietnam. ke Eropa ya, belajar bahasa di Eropa tersebut, Jerman kah, Belanda kah, Italia kah ya, macam-macam kan. Jadi kalau kita ke Malaysia keuntungannya itu sih karena kultur kita, budaya kita ya, bahasanya dasar basicnya sama, Melayu juga gitu kan, jadi ya nggak terlalu kesulitan kita dalam untuk bahasa ya. Kayak aku reaction video ini aja ya, reaction video Malaysia kan, jadi ya aku pun nggak terlalu kesulitan juga untuk memahami kan, karena ya tadi bahasa Melayu kan basically-nya ya sama gitu kan, hanya logatnya dan beberapa ada kata atau kalimat tertentu aja yang mungkin berbeda gitu kan. Dan terus juga tadi itu sih ya bisa apa namanya tuh ya biaya hidupnya murah gitu kan, katanya tadi kan biaya hidupnya murah, dan katanya gajinya besar ya. Gajinya besar mungkin tadi katanya basicnya untuk gaji basicnya tuh seperti di Jakarta gitu, yang UMR di Jakarta tuh berapa ya, 4 juta 5 jutaan enggak ya, sekitar itu gaji basicnya tuh baru ya, belum ada tunjangan-tunjangan lainnya mungkinnya. Wow ya, makanya itu mungkinnya dari kakak teman aku pun ya yang pernah kerja di Malaysia itu, dia pas beberapa tahun ya, pas pulang itu udah bisa beli rumah. Ada yang aku juga pun yang kaget ya gitu, aku kerja di sini di Indonesia, wah belum kebeli rumah ya. Mungkin itu tadi juga sih faktor dari ya gimana cara kita ngatur untuk mengelola keuangannya gitu ya, mengelola keuangannya gitu juga brother sister ya. Karena ya seperti kata Kak Amalia tadi ya, dengan kita gaji besar pun terkadang ya pengeluaran kita pun ikut besar ya. Kadang gitu ya, ngikutin gaya hidup juga lah gitu kan teman. Ya itu tadi sih intinya, kita udah kerja jauh-jauh jangan sampai istilahnya tuh ya sia-sia nggak ada hasil apa-apa lah gitu kan. Itu juga yang menjadi motivasi orang Indonesia ataupun tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri ya, khususnya ini yang ada di Malaysia ya. Oke, sukses selalu untuk Kak Amalia ya, semoga sukses, pokoknya semoga cepat juga ketemu keluarganya, cepat kumpul lagi bersama keluarga, karena memang wah jauh dari keluarga itu benar-benar rindu, kangen gitu ya. Dan disitulah kita tahu artinya keluarga yang begitu berarti ya di saat kita jauh. Ya brother sister, terima kasih banyak untuk kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, support channel ini biar channel ini bisa berkembang dan aku pun makin semangat untuk upload videonya di setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!